Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, pagi hari ini Masya Allah saya sudah bersama guru-guru kita yang sangat kita cintai pastinya ya jamaah ya. Dan pagi hari ini kita akan belajar banyak jamaah. Tapi sebelum itu dimulai, ya ada tayangan dulu ya yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah. Judulnya adalah Akhir Skenario. Kita lihat tayangannya yuk, silahkan. Skenario Sambo terbongkar. 1 bulan sejak kasus penembakan Brigadir Yosua terjadi, tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit mengungkap kronologi sebenarnya dalam kasus ini. Saat mengumumkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka, Kapolri mengungkapkan tidak ada baku tembak seperti yang diungkap selama ini. Berdasarkan penyelidikan tim khusus yang terjadi pada Jumat sore 8 Juli di rumah Irjen Verdi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan adalah penembakan. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan mulai pelajaran kita hari ini ya. Aduh serem ya, tapi ada yang lebih serem lagi. Apa itu? Perselingkuhan. Waduh. Itu serem loh, perselingkuhan loh. Itu sedikit sulit untuk dihindari ya, apalagi zaman sekarang. Gak tahu ya, mungkin di zaman dulu juga udah banyak juga kali ya. Nah makanya sebagai seseorang yang mungkin mempunyai pasangan, ya kita harus berusaha untuk menjaganya ya gitu ya. Dan kalau misalnya nih yang lebih serem lagi, guru-guruku nauzubillah min zalik ya. Kalau misalnya pasangan kita ternyata ketahuan selingkuh, itu dia tuh yang bikin serem. Aduh, itu harus kita pertahankan atau kita lepaskan? Jamaah juga pasti bertanya-tanya seperti itu kan. Nah kalau gitu kita bahas aja ya jamaah. Tema kita hari ini adalah lebih baik lepaskan atau pertahankan. Kita lihat hari ini apa kira-kira yang terbaik semuanya ya. Kalau kita bicara masalah rumah tangga, aku harus nanya sama Ustadz Maulana yang sudah sangat berpengalaman. Waduh. Ustadz, Iya. kalau dalam rumah tangga mungkin nggak semua orang ya, tapi sebagian mungkin nggak tahu ya, sedikit banyak ada yang ngalamin kebosanan. Ya. Kebosanan gitu ya. Nah, kebosanan itu bisa menyebabkan perselingkuhan. Kalau tiba-tiba terjadi perselingkuhan, itu yang harus disalahkan siapa? Oke. Mungkin masyarakat bilangnya, ya yang selingkuh dong yang disalahin. Coba kita tahu, cari tahu dulu jawabannya seperti apa. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Nah, aku mohon penjelasannya Ustadz. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita Masya Allah tabarakallah. 4 Safar 1444 Hijriah. Semoga kita mendapatkan keberkahan Masya Allah tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita terlindungi dari segala macam bahaya yang ada di langit dan segala macam bahaya yang ada di bumi. Nah dalam hidup dan kehidupan kita inilah naik turun. Kemudian mohon maaf ada rintangan. Kalau jalanan itu mulus terus bisa ngantuk orang. Makanya biasa ada kadang-kala belok-belok, kemudian naik turun dan sebagainya. Inilah realita kehidupan yang harus kita jalani, apalagi yang namanya rumah tangga. Rumah tangga itu rumah yang bertangga. Artinya apa? Semua ada jalannya, ada tingkatannya dan ada perjalanannya. Nah dalam hal ini kadang-kala terjadi yang namanya kebosanan. Nah dalam inilah adanya yang namanya ujian, ada namanya tantangan. Sehingga kita bisa melek dan ngantuk. Sehingga kita bisa perhatian. Ternyata jangan mencari kesalahan tapi saling memperbaiki. Mohon maaf tidak ada manusia yang sempurna. Dan ketika ada terjadi kebosanan dan sebagainya, sebaiknya kita tanamkan rasa syukur dan serta kesabaran. Syukur dan sabar ini sehingga menyatu dalam sifat qanaah, kita merasa cukup. Nah dalam hal inilah seorang suami maupun istri, Unna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Saling menutupi, saling memberi menjadi pakaian buat pasangannya. Kenapa? Karena dalam hal ini pun yang kita nikahi bukan malaikat dan bukan setan. Malaikat berarti, mohon maaf, dia bukan malaikat yang harus sempurna, tidak ada kesalahannya. Dan dia bukan setan, pasti ada kebaikannya. Nah dalam hal ini juga, mohon maaf tanpa menggurui, jangan saling menyalahkan, tapi saling memperbaiki. Nah ada laki-laki harusnya ibaratnya memberikan kesabaran. Sabar terhadap pasangannya yang mungkin kurang taat, yang mungkin kurang terdidik. Maka kitalah yang mendidiknya, kitalah yang melindunginya.
Sementara perempuan harusnya tanamkan dirinya untuk taat kepada pasangannya. Karena mohon maaf, siapa yang taat, siapa yang sabar? Maka istri harus taat kepada suami dan suami harus bersabar terhadap istrinya. Dua hal ini yang harus ditanamkan. Nah, kalau begitu terjadi kebosanan, maka ciptakan kebahagiaan. Ciptakan kebahagiaan. Wah, mungkin istri saya ini kurang jadi nyaman kepada pasangan saya. Menjadilah memberikan kenyamanan. Ini kan terjadi, aduh begini-begini. Tidak usah. Lebih baik saling memperbaiki, saling membenahi. Mungkin selingkuh yang dimaksud di sini, selingkuh yang butuh teman, butuh jalan. Tapi ini mohon maaf. Bukan selingkuh yang dalam artian sampai merusak nasab. Menghinakan diri. Sampai mohon maaf melakukan maksiat. Nah, ini nauzubillah. Mungkin selingkuh ya apalah chatting dan sebagainya. Tapi sebaiknya itu harus dihindari. Itu harus dihindari karena mohon maaf sejarah hidup itu ada namanya jejak digital. Nah, ada namanya riwayat hidup. Ini yang harus saya dari dulu bilang, hindari sesuatu yang membahayakan karena ini akan bercerita orang di masa depan. Hal kecil aja tuh harus dihindarin dulu ya. Iya. Takut jadi penyulut karena gitu mohon ya, maaf Ustadz, yang menyebabkan orang jatuh itu bukan batu besar. Iya. Justru batu kecil. Kerikil kecil. Karena Kesandung. Iya, kesandung. Oke, berarti seorang istri memang harus taat kepada suami, suaminya bersabar gitu ya. Dan saling memberikan yang terbaik. Yang Masya terbaik. Allah. Bagus kata-kata itu, yang terbaik. Yang terbaik, Masya Allah. Saling ngasih kejutan, biar nggak bosen. Quality time, pacaran walaupun sudah menikah sama istrinya. Kemana-mana berdua, nonton berdua, makan berdua. Masya Allah. Masih. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Saya perasaan selama 4 menit. Iya. Panjangan saya. Enggak. Justru yang kenanya. Oh gitu. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Ini semua kan dilakuin biar keluarga kita nggak retak ya rumah tangganya. Karena takut gitu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah kalau misalnya kita ngelihat nih rumah tangga kita ngerasa gini ya Bib. Kok kayaknya sudah mulai retak nih. Mulai ada hal-hal nih yang tidak baik nih. Nah itu gimana tuh? Tadi udah sebagian dijawab sama ente. Oh gitu ya? Iya. Jadi aku masih butuh penjelasan kayaknya. Belum penjelasan. Kalau gitu aku butuh penjelasan lebih dalam. Dipertahankan atau dilepaskan aja nih? Atau berpisah aja? Mempertahankan itu lebih baik daripada dipisahkan. Kalau gitu bagaimana caranya, Bib? Caranya adalah... Ya. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Summa wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari wa sari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Ini merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk kita mendapatkan ilmu ya Allah yang akan disampaikan oleh guru-guru kita dan bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anak kita dan insyaallah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mempertahankan rumah tangga yang sudah retak akan sangat sulit. Sangat sulit gak? Sangat sulit. Karena apa? Mungkin di situ ada emosional, mungkin di situ ada hawa nafsunya, mungkin di situ karena godaan syaitan. Tetapi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan lebih mudah, akan lebih bersabar. Karena apa? Syaitan itu innahu lakum aduwwum mubin, musuh yang nyata yang dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengganggu siapa? Manusia yang ada di muka bumi ini. Kalau Allah berkehendak satu dunia ini beriman bisa gak? Bisa. Kalau Allah berkehendak satu dunia ini baik semua, bisa. Allah berkehendak satu dunia ini satu arahan, bisa. Tetapi inilah bentuk ujian di dalam kehidupan. Di dalam hadisnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, wanita atau seorang perempuan ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala cuma dengan 3 hal. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Dia dekat kepada Allah dan Rasulnya. Dia mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Sholat 5 waktu dia tidak tinggal. Terus berpuasa yang kedua di bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah taat kepada suami. Nah, poin di sini adalah poin yang sangat sulit. Poin yang sulit untuk dilakukan oleh perempuan. Karena apa? Dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, perempuan itu Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam yang paling bengkok. Jadinya apa? Emosional, gampang marahnya, gampang ininya.
salah sedikit akhirnya jadi sebuah keributan. Inilah gangguan syaitan. Untuk apa? Memperhancurkan rumah tangga. Karena pahala menjaga rumah tangga itu sangat besar. Kebaikan suami terhadap istri sangat besar pahalanya. Dan juga syaitan mengganggu dia suatu kemenangan yang dahsyat yang bisa mengganggu rumah tangga tersebut. Kalau nggak fatal banget, pertahankanlah rumah tangga itu dengan keimanan dan takwa kepada Allah. Ya Allah, karena mula ya Allah. Karena mula ya Allah. Ini disampaikan tadi Ustadz Maulana. Suami harus bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seorang istri harus mengikuti aturan suami. Makanya belajar kitab Uqudul Zain sama Qurratul Uyun, beli dan pelajarin di rumah dan juga belajar sama gurunya. Inilah hak dan kewajiban seorang suami dan hak kewajiban seorang istri agar mengerti tentang makna kehidupan dunia ini untuk mendapatkan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pertahankan dengan nikmat iman dan Islam dan takwa kepada Allah adalah ini hal yang bagus. Tadi disampaikan oleh Mas Sony, quality time yang terbaik. Ayo, gimana menciptakannya? Lawan syaitannya. Jalan berdua, udah kalau gangguan sedikit, udah dimaafin lah, jamak lah. Udah pertahankan, ya kan? Liburan bareng, jalan-jalan bareng. Kayak pacaran lagi, pacaran halal ini, ya kan? Halal. Jangan mau kalian pacaran yang haram, tapi pacaran yang halal itu lebih berkah. Pacaran yang haram, nikmat, tapi syaitannya banyak, ya kan? Syaitannya banyak malahan, itu satu kenikmatan bagi dia, tapi mudaratnya lebih besar dan dampaknya fatal. Tetapi pacaran setelah nikah, inilah kenikmatan. Kenikmatan yang luar biasa, yang dahsyat dengan keimanan dan takwaan kepada Allah. Masya Allah. Jadi pertahankan terus terus ya. Masya Allah. Perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Betul. Masya Allah. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Harus ada kerjasama yang baik antara otak sama hati, disertai doa. Masya Allah. Semoga semuanya berkah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah semuanya ya jamaah ya. Amin. Jamaah, aku punya tayangan lagi nih. Ini motif baru dari kasus Sambo. Kita lihat tayangannya yuk, silahkan. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam Itu Indah ya. Dan buat jamaah nih yang baru bergabung, kira-kira lagi belajar apa tuh di Islam Itu Indah? Kita sedang belajar mengenai lebih baik lepaskan atau pertahankan. Apa sih yang dipertahankan atau dilepaskan? Kita belajar lagi sekarang. Pertanyaan selanjutnya mau aku tanyain lagi sama Ustadz Maulana nih jamaah. Ini mengenai ujian biasanya ketika kita mau menikah Ustadz Maulana. Ujian pranikah. Pranikah, biasanya suka ada nih hal-hal kalau mau nikah. Adalah kebohongan yang terbongkar, adalah masa lalu yang bagaimana begitu kan. Tiba-tiba orang dari masa lalu Datang. Nah itu terjadilah cekcok gitu. Kalau cekcok ini lebih baik nih dilanjutin aja takut jadi masalah. Lebih baik dipisahkan aja takut jadi masalah. Atau dilanjutkan aja, bisa diselesaikan Ustadz Maulana. Oke, baik. Izin, makasih Silakan banyak. Ustadz. Izin Habib dan Ustadz. Baik buat semua jamaah Islam Itu Indah dimanapun berada. Ayo kita belajar dari orang-orang tua kita. Inilah di tradisi di Indonesia ada namanya masa pingit. Dari masa pingit inilah kita belajar bagaimana kita bisa lebih menjaga diri, lebih membersihkan diri, lebih merawat diri, lebih belajar lagi. Dan terima kasih dari kantor urusan agama ada namanya pelatihan pranikah. Ada namanya dikasih sertifikat. Terus dari medis juga ada pemeriksaan kesehatan dan sebagainya. Lalu ada namanya pembelajaran pranikah, tadi sudah disebutkan oleh Habib, adanya kitab Qurratul Uyun, di mana sebaiknya sebelum memasuki pernikahan ada namanya pranikah, ada namanya pengajian sebelum pernikahan. Itu luar biasa. Bahkan ada namanya hitbah, ada namanya ta'aruf bahkan sebelumnya. Dan dari sinilah orang belajar bagaimana untuk mempersiapkan pernikahan itu. Maka kenapa dipersiapkan, dibekali, pokoknya karena ini ada namanya ujian pranikah, ujian sebelum pernikahan. Maka kenapa ada seperti ini? Untuk mematangkan diri, untuk lebih mempersiapkan diri. Karena hidup ini ujian. Dan pernikahan adalah ibadah terlama. Sekali lagi, ibadah terlama. Bukan hanya sekedar ibadah, tapi terlama. Kalau umroh mungkin kita 12 hari, 9 hari. Kalau haji 40 hari. Mungkin ada yang 29 hari, ada yang 2 minggu. Ini luar biasa. Sementara yang namanya ibadah pernikahan itu lama. Nah, makanya wajar
kalau persiapannya luar biasa. Wajar kalau ujian itu datang. Wajar kalau tiba-tiba muncul sifat aslinya sebelum pernah nikah. Wajar kalau jadi tidak ya jadi tidak. Makanya ini ada namanya salat istikharah. Maka jadikan semua itu pengalaman untuk masa kedepannya. Tiba-tiba ya Allah sifat aslinya itu begini. Aduh. Tiba-tiba dia ungkapkan perasaan. Makanya gini. Jangan pernah ungkapkan dosamu. Karena Allah sudah tutupi. Jangan pernah ceritakan kebaikanmu. Karena supaya ikhlas. Dan jangan pernah curhat dengan masa lalumu. Orang tidak butuh itu. Sudah, kubur dalam-dalam. Masa lalu itu kubur dalam-dalam. Udah, gak usah. Kita mau menatap ke depan. Jadi jadikan ini adalah sebagai pengalaman untuk lebih baik. Dan buat nih yang akan mempersiapkan pernikahan, Masya Allah. Kembali lagi, sabar, syukur, qanaah. SSQ. Wow, SSQ. Q. Sabar, syukur, qanaah. Merasa cukup. Sudahlah. Yang ini, makanya disinilah namanya takdir Allah. Dan tetap berbaik sangka akan takdir tersebut. Tetap berbaik sangka akan takdir tersebut. Ada kisah sosok ulama yang menceritakan tentang seorang yang memiliki mata malaikat. Artinya melihat sesuatu yang akan terjadi masa depan. Bahkan diinformasikan hijab itu terbuka atasnya. Sehingga dia bisa melihat, oh ternyata guruku ini ahli neraka. Dicatat penghuni neraka. Coba, mau tahu kisahnya? Ya. Nanti kita lanjut. Nanti kita lanjutkan, Masya Allah. Bagus banget ya ininya ya. Iya kan? Mohon maaf. Ini kedepannya itu harus memperbaiki. Ya, berarti sabar, syukur, qanaah itu ya. Bisa jadi berat di awal tapi terakhirnya mulus, manis semuanya perjalanannya ya, Masya Allah. Kembali lagi. 4 menit saya engkau belurkan, engkau hancurkan dengan kalimatmu tadi itu. Apa siapa Sony tadi sayang itu? Enggak. Bukan. Ya udah, enggak usah dibahas. Saya sama anak-anak saya panggilnya saya. Iya, benar. Naura Aira Anwar Masita. Tadi kata jadi Nama bahas. saya satukan jadi Naam. Oh, apa tuh? Naam. Oh, Naam. Naura Aira Anwar Masita. Oh ya Allah, Masya Allah. Naam. Terima kasih Ustaz Maulana Naya untuk penjelasannya. Masya Allah, ternyata saya Salam itu buat Naam. anaknya. Yuk kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah yuk. Kali ini Habib Usman. Ada cerita Bib. Gini Bib. Jadi seorang istri Bib, dia berjualan di pasar Bib. Istri berjualan di pasar. Iya, suaminya di rumah aja gitu Suaminya kan. di rumah, berarti suami nggak kerja? Nggak tahu nih, dia pokoknya di rumah aja gitu ya. Beres-beres ternyata, mungkin dia nggak kerja gitu kan. Pas si istrinya pulang kerja, rumahnya berantakan. Si istrinya marah-marah, wah gitu kan, emosian suaminya nganggapnya. Nah itu bagaimana? Dipertahankan atau dilepaskan? Masalahannya, suaminya harus keluar cari nafkah, bukan istrinya. Nah itu dia kalau kasusnya Ini begitu, kebalik. apa yang harus dilakukan? Ya herannya Bib? tausiah. Afwan, Mas Sony, Ustaz penjelasannya Maulana, Habib. Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita sering mendengar hadisnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Gu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka ya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kepala rumah tangga harus mengerti aturan. Tadi sampaikan Ustaz Syam, Ustaz Maulana, Masya Allah luar biasa dahsyatnya. Bahwasanya seorang suami adalah kepala rumah tangganya, mengatur dalam setiap kehidupan yang ada dalam rumah tangganya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yati. Menjadi pemimpin itu tidak gampang. Pemimpin itu tidak mudah. Pemimpin harus bisa menjadi seorang pemimpin yang berlaku adil. Bagaimana caranya? Dengan keadilan tersebut adalah diterapkan sesuai dengan syariat agama. Bukan istri yang mencari uang, bukan istri yang mencari nafkah. Kewajiban mencari nafkah itu adalah kewajiban seorang suami. Di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, laki-lakilah yang mencari rezekinya, laki-lakilah yang berusaha untuk memberikan nafkah lahir dan batinnya. Inilah yang harus dilakukan oleh siapa? Oleh suami. Bukannya suami enak-enakan di rumah, nguncang kaki di rumah, atau dia bersih-bersih di rumah. Bukan itu kewajibannya. Yang bersih-bersih adalah istri. Nah, ketika istri diamanahkan oleh suami, misalkan diizinkan, diikhlaskan oleh suami untuk bekerja di luar. Ketika dia bekerja, terjadinya ikhtilat dan terjadinya hal-hal yang tidak baik, suaminya berdosa. Ketika dia bekerja capek, kan perempuan ada emosionalnya. Perempuan ada haidnya, ada ininya, itunya, dan lain sebagainya. Sampai dia di rumah,
berantakan, anaknya diurus, belum makan, ini, itu, belum mandi. Emosionalnya keluar, gangguan setannya dahsyat. Akhirnya apa? Timbul keributan dalam rumah tangganya. Karena apa? Efek yang diawali dengan kesalahan. Karena yang wajib untuk memberikan nafkah adalah suami, bukan istri. Nah, kesalahannya apa lagi? Kesalahannya adalah emang perempuan hawa nafsunya itu, emosionalnya itu lebih mudah dimasuki oleh syaitan. Sampai dijelaskan dalam hadis ya Rasulullah SAW, perempuan ketika dia dalam keadaan haid, bahwasanya setannya lebih banyak menggodanya, dia nggak sholat. Karena apa? Haid, nggak boleh sholat. Nggak mungkin dia sholat. Nah, disinilah letak kelemahannya. Sampai Rasulullah menyuruh apa? Rasulullah suruh sedekah, banyak sedekah bagi perempuan. Agar dikuatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan yang tadi sampai di rumah ngeliat anaknya main, anaknya masih meler-ingusan misalkan, berantakan rumah, ini, itu, dan lain sebagainya. Kesal, merasa cari duit di luar, capek, ribut. Nah, di sini suami harus sabar, harus lebih mengontrol dirinya. Karena apa? Dia capek dari luar, dia mungkin emosional sesaat. Tenang, menenangkan dirinya. Karena dia juga ada salah. Kewajiban suamilah yang mencari nafkah. Oleh karena itu, mereka yang pintar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengerti dan memahami aturannya Allah. Suami wajib menafkahi anak istrinya. Keluar rumah, bismillah, berdoa pada malam hari, berharap keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikabulkan doanya oleh Allah. Sholat subuh, habis sholat subuh jalan, ikhtiar, cari kerjaan ke sana, kerjaan ke sini. Insya Allah Allah kasih jalan untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa sama Allah, Allah maftah lana ya Allah ya Rabb ababar rahmah wa ni'mal barakah wa sihatul afiyah wa tul umri Allah wa rizqan wasi'atan mubarakah ya Allah. Allah maftah lana ababar rizqan wasi'atan mubarakah wa rizqan halalan thayyibatan mubarakah ya Allah. Ya Allah, atau pakai bahasa Indonesia, ya Allah berikanlah kami rezeki ya Allah. Hari ini saya keluar rumah ya Allah. Amin. Saya berharap akan rezeki darimu ya Allah, yang halal, yang berkah ya Allah. Amin, ya Allah. Dan kehendak dan ridhomu, ingin menafkahi anakku, ingin menafkahi istriku, ingin menjadikan rumah tanggaku kebahagiaan. Tahadu, tahabu, kasih hadiah, cinta dan kasih sayang. Wajib untuk memberi makannya, pakaiannya dan lain sebagainya. Insya Allah Allah kasih jalan, yakin. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha, dijamin sama Allah rezekinya. Karena itu sudah kehendak Allah. Enggak bergerak aja binatang, itu bisa dikasih rezeki sama Allah. Apalagi kita bisa jalan. Nah, ada rezekinya lagi ya, Mas. Iya. Berarti kalau keadaannya seperti ini, kalau istri sudah mengerti keadaan suami, suami juga harus mengerti keadaan istri. Betul. Saling pengertian ya jamaah ya, jangan cuma pengen dimengerti aja. Masya Allah, terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Jadi sayang tadi itu anak ya? Anak. Oke, baik. Naam. Naam ya, naam. Kita lanjutkan kita lanjutkan lagi yuk jamaah yang ada di rumah yuk. Aku mau ngebacain pertanyaan yang udah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Kami semua tanya dong Ustadz. Nanti ada sekali, tutorial. sekali. Udah. Nanti aja ada tutorialnya ya. Jamaah ini ada udah Bib, udah. Ini ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Tolong nama disamarkan katanya. Assalamualaikum Ustadz. Jadi namanya Ustazah. Samarkan. Namanya Samar. Oh, dari India. Oke, benar. Samarkan. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Saya sudah menikah 10 tahun dan memiliki 2 putri. Suamiku sering sekali selingkuh, walau cuman sekedar chat. Setiap ketahuan, aku selalu memaafkan, berharap suatu nanti akan berubah. Tetapi terakhir ini suami jalan berdua dengan cewek lain. Bahkan lebih romantis. Setelah ketahuan, suami meminta maaf dan berjanji atas nama Allah tidak mengulangi lagi. Tapi nyatanya, suami masih berhubungan dengannya. Rasanya saya lelah Ustadz, Ustazah. Apakah aku harus bertahan lagi? Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, Samarkan akan dijawab oleh guru kita, Ustadz Maulana. Gini. Kembali lagi fokus pada permasalahan yang ada. Jadi selingkuh yang dimaksud di sini selingkuh yang tidak berbuat maksiat. Selingkuh yang tidak berbuat zina ya. Ya. Nah, kalau selingkuh yang berbuat zina itu bahaya. Oke. Bukan juga yang kita maksud di sini adalah selingkuh nikah resmi. Nah, kalau nikah resmi berarti poligami jatuhnya. Ya. Nah, tapi yang kita bahas di sini sesuatu kehilapan dari suami sehingga terjadi sesuatu yang belum mengarah kepada kemaksiatan, belum mengarah kepada sah. Nah, jadi kalau seperti ini minta komitmennya disertai dengan bukti. Nah, jangan sampai ini ya. Ingat yang di rumah. Kalau masih dalam hati itu curiga. Tapi kalau sudah keluar dari mulut itu namanya menuduh. Jadi gimana solusinya? Hadirkan kembali, buat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi. Disaksikan oleh saksi yang pernah hadir di saat menikah. Wow.
Oke, kayak gitu. Ya, Ustaz San, saksinya siapa dulu? Abi Maki. Oh, ya Allah. Saksinya siapa? Banyak lagi aku, kakak. Enggak. Oh, saksinya, Ya, kakak. saksi aku. kakak. Iya. Jadi kembali ke kakak untuk nasihatin. Oh iya. Saksinya dia siapa? Saksinya Fairuz. Oke. Saksinya siapa? Ada kakaknya juga. Kakaknya juga. Iya. Hadirkan dua orang. Hadirkan. Oke, baik, Masya Allah. Tapi harus dibuktikan, jangan cuma sekedar janji ya. Terima kasih Ustaz Maulana. Jadi yang selingkuh siapa? Enggak, bukan ini pertanyaan jamaah. Wah Allah. Tapi kenapa tadi ngaku Fairuz Saksi? Enggak. Udah cukup. Aduh, bacain pertanyaan lagi aja yuk. Dari Instagram hamba Allah lagi nih. Assalamualaikum Ustadz, aku punya suami temperamen sekali. Aku sering menjadi tempat pelampiasannya. Tapi satu sisi aku takut untuk minta cerai sama dia. Dan aku suka mikir, apa seperti ini cara dia menunjukkan rasa sayangnya sama aku ya. Sedangkan sisi lain aku merasa nggak kuat untuk mempertahankan rumah tangga ini. Dan aku juga nggak berani melepaskan rumah tangga ini Ustadz. Lalu apa yang harus aku lakukan ya dengan suami yang temperamen seperti itu? Wah, ini harus dijawab melalui tausiah oleh Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Ustaz Maulana Mas Soni serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa daraba Allahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Di dalam Al-Quran disebutkan satu permisalan atau satu contoh. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu. Allah memberikan contoh di antara wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa ia? Imra'ata Fir'aun, istri Fir'aun. Subhanallah. Allah langsung kasih gelar dia istri Fir'aun, yang mana kalau kita kenal segala jenis sifat jahat, ya, segala jenis sifat dan sikap jahat yaitu ditunjukkan oleh Fir'aun kepada istrinya. Namun istrinya dengan mengatakan, wahai Tuhan, ya Allah, wahai Tuhanku, Rabbi binli indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan, simpankan aku untukku, kaflingkan aku satu istana di surgamu ya Allah. Wa najjini min fir'auna wa amalih, dan selamatkan aku dari Fir'aun serta perbuatan kejinya, perbuatan buruknya, sikap temperamennya yang suka menyiksa, yang suka memukul, yang suka membunuh anak kecil, yang suka memperlakukan kami dengan buruk ini ya Allah. Wa najjini minal qaumil zalimin, dan selamatkan aku ya Allah dari orang-orang yang zalim. Artinya satu motivasi untuk wanita beriman adalah ketika mendapatkan ujian di dunia berupa pasangan yang tidak bagus akhlaknya. Satu permisalan percontohan bagi wanita muslimah, wanita beriman ketika di dunia ternyata mendapatkan pasangan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa setiap hari menguji kesabarannya, maka mereka mestinya mengambil contoh daripada surah At-Tahrim tadi. Ada seorang wanita yang begitu tersiksa di dunia karena bersuamikan Fir'aun, namun ternyata ia meminta kepada Allah agar diselamatkan dari Fir'aun, bukan di dunia, tapi mintanya diselamatkan dari Fir'aun nanti di akhirat kelak. Maka yang pertama yang bisa dilakukan adalah bersabar atas suami yang temperamen tadi selama suami tersebut masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sifatnya aja, mungkin sikapnya aja, atau sifatnya yang mudah, responnya itu terlalu cepat gitu. Ketika ada kesalahan sedikit marah, ketika ada kesalahan sedikit bisa sampai memukul. Namun dilihat lagi, kalau tidak membahayakan nyawa silahkan bersabar. Tapi kalau sudah membahayakan nyawa, Islam adalah agama yang mementingkan kita menjaga hifdzun nafas, menjaga nyawa kita. Kalau temperamennya dikit-dikit ambil parang, wah bahaya. Wah, kalau temperamennya dikit-dikit ambil golok, itu harus menyelamatkan diri, bukan harus mempertahankan lagi. Kenapa? Karena sudah mengancam nyawa kita, maka dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Tapi kalau temperamennya sekedar ucapannya saja atau mungkin tatapannya yang tajam, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan darinya. Kalau tidak di dunia, ya Allah jauhkan aku di surga nanti dari dia gitu. Oh ya ampun. Allah taala alam. Berarti ya kalau masih bisa dipertahankan, pertahankan. Silahkan, ya. tapi kalau sudah membahayakan nyawa, bahaya, ada yang membahayakan, wah itu. Jangan. Baik. Kita harus bisa memilih, harus memilah. Dan kalau sudah yang kita punyai, syukuri. Iya. Syukuri. Makanya. Apapun ya memang posisinya kita itu. Jadi harus sering-sering memperhatikan. Seperti hari ini saya perhatikan ada sepatu baru. Hah, sepatu baru. Oh, Enggak. bukan ya? Bukan. Enggak, ini udah lama. Cobain Sasam. Size berapa sih?
ini Cobain. 42. 42. Ih, 42. Ih, pas banget sih. 42, bagus ya. Bagus Dua-duanya? banget. Iya, ini size-nya 42. Kayaknya pas ini. Wow, baru banget tuh. Oh, Masih baru. wangi baru lagi sebenarnya tuh. Bisa masuk loh. Iya, kok bisa muat sama Ustadz Syam ya? Ih, muat. Nah, nanti kalau Sat, misalnya kalau mau rezeki beli, nggak kemana, Sat? aku kasih tahu tempatnya di mana. Assalamualaikum. Ustadz Syam, Muat nih. Ustadz mau kemana Ustadz? Ustadz itu nggak mau aku lepaskan, itu mau aku pertahankan. Ikhlasin. Nggak Itu bisa. kan Ustadz Sam, Baru. biar lebih berkah lagi. Iya, Ngasih jamaah. guru dia buat Nih, dakwah. saya tidak mungkin pakai sendal. Iya. Jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Ustadz Syam, itu mau aku pertahankan. Nggak sekalian kos kaki Ustadz. Jamaah, alhamdulillah. Cocok ya. Aduh, gimana sih lo? Bener ya. Ada tuh. Lu jangan bangga-banggain, biarin dia kuat mustinya. Biarin aja. Iya. Gimana sih? Aduh. Abis tuh nyok ponakan gua. Muka gile lo. SCBD, semua cinta butuh duit, hey. Lillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali kita masih di Islam itu indah. Temanya juga masih sama. Lebih baik lepaskan atau pertahankan. Karena kalau ngomongin masalah melepaskan atau pertahankan sesuatu yang kita miliki kan memang sulit ya. Nah kali ini kita coba ya. Apakah ada kisah nih Ustadz Syam di zaman Nabi dulu. Mungkin sahabat Nabi yang mempunyai sesuatu yang mampu melepaskan semuanya. Oh, gitu. subhanallah. Ada nggak sih Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustadz Maulana Habib Usman, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tersebutlah seorang bangsawan, seorang sukses, seorang yang mempunyai perdagangan perniagaan yang sangat sukses dengan keberkahan perniagaannya di kota Makkah. Maka ketika Nabi SAW berhijrah dari Makkah ila Madinah, maka para sahabat pun diminta untuk mengikuti Rasulullah SAW. Bahkan ada yang duluan berangkat dibandingkan baginda Nabi SAW. Tersebutlah seorang sahabat Sayyidina Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang yang sangat sukses, seorang pebisnis yang sangat sukses, hendak keluar daripada kota Makkah menuju tempat hijrah yakni Madinah, mengikuti baginda Nabi SAW, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika hendak keluar, orang-orang kafir Quraisy di Makkah berusaha bagaimana caranya agar Abdurrahman ini nggak jadi keluar. Bagaimana caranya agar Abdurrahman ini tidak mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Maka para kafir Quraisy pun mencegahnya dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah dengan mengatakan, "Hei Abdurrahman, engkau ingin meninggalkan kota Makkah, engkau makan dan minum di sini, engkau mengambil air dari kota Makkah, maka seluruh perdaganganmu, seluruh hartamu, jikalau engkau ingin meninggalkan kota Makkah, hendaklah hartamu itu kau tinggalkan juga di kota Makkah ini." Maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu warda meninggalkan semuanya dengan mengatakan, jangankan hartaku, keluargaku pun kalau ia tidak mau ikut denganku, maka aku akan relakan mereka, aku tinggalkan di kota Makkah ini. Maka berangkatlah Abdurrahman bin Auf tanpa membawa apa-apa sepeser pun. Subhanallah, ia mampu melepaskan daripada dunia yang ada di tangannya pada saat itu. Berangkat dari kota Makkah menuju kota Madinah, kota baginda Nabi SAW. Sesampainya di kota Madinah, dengan tidak membawa apa-apa, dipersaudarakanlah oleh baginda Nabi SAW Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an dengan Ansar, yakni para penolong yang ada di kota Madinah. Ditawarkan kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, apakah engkau menginginkan sebahagian daripada hartaku? Apakah engkau menginginkan bahkan istri pun? Istri diberikan kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, namun Abdurrahman bin Auf cuma mengatakan, tunjukkan aku di mana pasar. Tunjukkan aku di mana letak pasar. Maka Sayyidina Abdurrahman bin Auf pun datang kepada pasar tersebut dan memulai kembali perdagangannya dari nol dan kembali menjadi orang yang terkaya, orang yang paling sukses disebabkan karena keberkahan, yakni melepaskan dunia yang ada di tangannya. Subhanallah. Maka dari itu ada sebuah riwayat dari sahabat mengingatkan kepada kita, dunia itu jadikan ia ada di tanganmu, jangan ada di hatimu. Ketika berada dunia ini di tangan kita, maka sangat mudah untuk melepaskan daripada genggaman daripada dunia tersebut. Tapi kalau dunia tersebut ada di dalam hati ini, bagaimana kita bisa melepaskannya? Begitu pula dengan pasangan kita. Ketika seseorang telah mencintai orang lain, kalau dia taruh di hatinya begitu dalam, ia akan dibutakan oleh cintanya tanpa melihat lagi syariat agama. Makanya buat teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan Islam itu indah, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, kenapa banyak orang
seseorang yang ketika sudah melihat kekurangan daripada calon pasangannya, ia masih ingin tetap lanjut kepada calon pasangannya tersebut. Kenapa? Ada seseorang, ia sudah tahu bahwasanya calon suaminya yang akan melamar ini nggak pernah sholat, tapi tetap dia terima. Kenapa? Karena dia dibutakan oleh cintanya, terlanjur ditaruh di hatinya. Ada orang yang mungkin secara logika, mana mungkin dia mau dengan laki-laki tersebut, atau mana mungkin dia mau dengan perempuan tersebut, namun dibutakan oleh cintanya karena sudah masuk ke dalam hatinya. Maka dunia itu digenggam di tangan kita, maka mudah untuk melepaskannya, jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Para sahabat baginda Nabi SAW, bukan hanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, bahkan Sayyidina Utsman bin Affan yang sampai sekarang dikatakan bahwasanya uangnya atau tabungannya masih ada di kota Madinah sampai detik ini. Bahkan ada hotel atas nama beliau, ada daripada investasi beliau. Kenapa? Karena ternyata ketika ditawarkan untuk sedekahkan hartanya, beliau datang ingin memberikan seluruhnya. Ada seorang daripada atau sahabat atau warga Madinah yang kekurangan air, maka beliau membeli sumur daripada seorang Yahudi, daripada seorang yang zalim pada saat itu. Ia membelinya agar apa? Agar orang-orang muslim pada saat itu dan orang-orang Madinah, bukan hanya muslim, ahlul kitab yang ada di Madinah diberikan minum secara gratis. Lihat, mereka tidak menaruh dunia dalam hatinya sehingga sangat mudah untuk melepaskannya ketika harus direlakan. Allahu taala alam. Terima kasih Sama-sama, Ustaz Syam untuk Sony. penjelasannya. Semoga bisa menginspirasi kita semua ya jamaah Iya, ya. tapi sayang ada tadi teman saya sepatunya nggak jadi direlakan. Nggak jadi, itu aku pertahankan. Masya Allah. Dunia cukup di tangan ya, jangan di hati ya. Yang di hati cukup kamu. Asik. Iya, istriku. Yang di hati Allah. Oh iya ya, mau gombal salah tempat ya. Yang di hati Allah dan kamu. Tetap ya, ya. Allah aja ya. Masya Allah. Terima kasih guru-guruku untuk penjelasannya. Jangan sampai hati terbagi-bagi. Udah punya satu hati dikasih ke orang lain sampai ketiga. Ada hati yang dibagi ke orang ketiga. Nah itu bagaimana? Supaya kita bisa menjaga hati. Kita butuh doa Habib. Jamaah butuh doanya agar terhindar dari godaan orang ketiga Habib. Ada nggak sih Bib? Ya akhir. Maaf penjelasannya Habib. Sony, Afwan, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah pedangnya atau senjatanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib sebagai hamba untuk selalu meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Jatuhkanlah kepala kita ke bawah. Maknanya adalah sujud, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jagalah kami, lindungilah kami, peliharalah diri kami dan juga keluarga kami daripada gangguan atau godaan syaitan. Karena mereka selalu mengganggu kami untuk menjadikan kami manusia yang sengsara, yang hina, yang merugi dan lain sebagainya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berharaplah kita kepada Allah agar Allah kasih jalan kepada kita, jalan yang terbaik dengan keridhaan ya Allah Subhanahu wa taala, dijaga daripada gangguan-gangguan pelakor, pembinor dan lain sebagainya. Yang bahaya ini sebetulnya pembinor, Ustaz. Pembinor. Ya kan? Karena kalau pembinor itu haram hukumnya. Haram mutlak. Jadi kalau misalkan ditanya pembinor, itu yang paling berbahaya. Perebut bini orang itu yang berbahaya. Kenapa? Karena dia sudah ada ikatan yang sah, direbut, diambil, itu haram. Cuma na'udzubillah. Oleh karena itu, mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah selalu berdoa. Jadi kami, keluarga kami, dan para habaib, dan para ulama, itu selalu menggunakan Ratibul Haddad. Yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Haddad, setiap habis sholat maghrib selalu baca. Salah satunya adalah kalimatnya, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Minta berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang sengaja untuk mengganggu kita, menggoda kita, memusuhi kita, menghinakan kita. Jadi kalau kita sholat, kita berusaha meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga di tahiyat terakhir, ya mughalibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya, minta kepada Allah agar dikuatkan. Yang namanya hati ini kan naik turun. Iman juga sama naik turun. Dimantapkan, diteguhkan di dalam keimanan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baca Ratibul Haddad tadi. Ya Allah, berlindung kepada Allah daripada godaan makhluk ya Allah. Bisa jin, bisa manusia dan lain sebagainya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Inilah doa yang harus kita baca, yang tidak boleh kita tinggalkan. Karena apa? Kita berusaha berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, penonton di rumah, ayo jangan tinggalkan membaca Ratibul Haddad setiap habis sholat maghrib. Atau habis sholat subuh dia baca Wirdul Latif. Jangan tinggalkan Wirdul Latif habis subuh dan habis maghrib baca Ratibul Haddad. Untuk membentengi jiwa kita, diri kita, keluarga kita dari godaan syaitan, dari godaan makhluknya Allah, jin dan lain sebagainya, ataupun manusia yang hina untuk mengganggu kita. Dan juga berharap akan menjadi tameng. Dan juga berharap pada Allah akan mendatangkan keberkahan dan rizki. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kebaikan dalam hati dan jiwa kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah.
Dan juga kalau setiap habis sholat, tahiyat akhir, baca ya mughalibal qulub sabit qalbi ala dinik atau sabit qalbi ala taatik. Nah, baca itu jangan ditinggalkan. Ini adalah doa yang harus kita bacakan. Agar apa? Doa tersebut menjadi benteng yang kuat pada diri kita agar dikuatkan iman Islam dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang terpenting, setiap sujud terakhir dalam salatnya, salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya ataupun qiyamul lail, sujud terakhir minta kepada Allah akan kebaikan, akan keberkahan di dunia, keselamatan di dunia, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan takwaannya agar selalu dekat kepada Allah dan berharap ya Allah nazar ila wajhikal karim, bisa berjumpa dan melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam hari akhir nanti, dan juga berharap kepada Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang kita harapkan. Sujud terakhir berdoa kepada Allah, pakai bahasa Indonesia pun gak jadi masalah, tapi jangan dilisankan. Dalam hati ya minta kepada Allah. Ngadu kepada Allah, cerita kepada Allah, hari ini gimana, hari ini kenapa, cerita semuanya sama Allah, karena Allah Tuhan kita makhluk, kita ngadu sama yang memiliki alam semesta ini adalah satu kebaikan yang luar biasa. Masya Allah, terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya, semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Kita lanjutkan lagi bicara masalah melepaskan dan mempertahankan. Melepaskan atau mempertahankan? Sulit ya, itu Sulit. ya. Tapi kalau mengikhlaskan itu kan bisa lebih sulit lagi gitu ya Ustaz Maulana ya. Oke. Nah caranya bagaimana dalam sudut pandang Islam? Cara mengikhlaskan Ustaz Maulana. Oke. Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau terjadi ya. Iya, aduh nauzubillah min zalik. Izin Habib dan Afwan, Sasam. Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Satu hal buat kita, pembelajaran yang sangat besar. Cara mengikhlaskan perpisahan dengan pasangan. Ada hal yang harus kita tanamkan. Kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah kembali kepadanya, dan untuk itu berdoa itu luar biasa. Ketika kita berdoa, maka itu menjadi senjata utama buat kita. Kalimat mengikhlaskan itu, ikhlas itu khalis, murni, tidak berharap selain daripada Allah. Maka ketika kita masih berharap selain daripada Allah, nilai keikhlasan itu tidak ada. Maka keikhlasan itu akan muncul ketika kita hanya berharap kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Maka kalimat doa yang kita tanamkan ketika ada terjadi, doakan, ikhlaskan, halalkan, maafkan. Itu kan kalimat-kalimat inilah yang muncul supaya kita betul-betul bisa ikhlas. Tahapan demi tahapan inilah yang harus kita tanamkan. Maka kalimat yang paling pertama adalah doa. Salat itu adalah kumpulan doa yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan perbuatan dan syarat tertentu. Itulah doa. Jadi pergerakan kita pun jadikan doa. Kedekatan kita kepada Allah, maka kalimat ini muncul. Ya, di hati hanya Allah. Dunia dalam genggaman. Istri, anak, harta, kan di sini. Maka ikhlaskanlah kepergiannya. Maka manusia pasti akan berpisah. Entah itu berpisah hidup maupun berpisah mati. Maka ketika orang berpisah hidup, tidak akan ketemu di akhirat. Tapi ketika berpisah mati, insya Allah akan bertemu di akhirat. Maka kalimat mengikhlaskan itu luar biasa. Ikhlaskanlah dia kepergiannya. Maka semua akan kembali kepadanya. Udah. Maka ada cara yang terbaik supaya kita bisa ikhlas, yakni kembalikan kepada takdir. Makanya ada namanya ridho. Ridho itu terima. Terima. Tapi ketika kita memberi, namanya ikhlas. Maka usahalah untuk mendapatkan ridhonya Allah. Lalu tawakallah. Kembalikanlah kepada Allah. Tawakal, ya udah. Yang penting saya sudah usaha. Mengadai hasilnya, kembali kepada Allah. Usaha itu disertai dengan tawakal. Jadi tidak ada kekecewaan yang muncul. Karena semuanya dikembalikan kepada Allah. Ya. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Maka mau ikhlas, mau usaha disertai tawakal. Masya Allah, doa terus, tawakal terus, hasilnya serahin sama Allah ya. Oh mas, itu
Hebat banget Armani Sony. Enggak, itu kan kata-kata Ustadz Maulana, aku ulang lagi gitu. Ya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Yuk, semua bersiap. Kita bersiap ya. Apanya? Ya. Karena kita mau masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Kali ini seperti biasa ada surat yang mau aku bacain. Ada suratnya. Dari mana? Aku pengen tahu dulu dari mana nih. Sebentar ya, aku cek dulu ya. Nih, ada di dalam sini. Dan Masya Allah senang sekali nih buat jamaah yang senang banget ngirimin surat ke kita. Jadi, Banyak banget. Banyak banget tuh. Gak ada waktu untuk bacanya. Iya, tapi kan Satu per aja. satu akan kita bacain nanti di hari-hari berikutnya. Ada nggak dari Kaimana? Kayak mana apa tuh? Kaimana? Iya, itu nama daerah Papua Barat. Oh gitu ya? Oh, Udah pernah ke sana ya? belum. Harus ke sana. Ustaz udah pernah? Oh udah. Nih, ini aku pilih satu, ini aja ya. Ini tandanya jamaah cinta sama Islam itu indah. Masya Allah. Makanya banyak yang mengirimkan surat-suratnya. Tuh. Sekarang dari Wow, panjangnya. Dari Parung ini. Ayo, baca. Assalamualaikum Ustaz, saya mau minta pendapat tahun 2021 awal saya menikah sirih dengan seorang pria. Awalnya dia bersikap manis dan bertanggung jawab. Dan sampai akhirnya kami memiliki seorang putri. Tapi semua berubah saat saya lahiran dan harus operasi. Dan harus operasi, dia tidak bisa mendampingi. Saya bahkan baru datang ke rumah sakit di malam hari. Di malam harinya. Hanya 1 jam dia di sana dan dia kembali ke rumah selama dirawat. Dia sama sekali tidak pernah menunggui saya Ustadz. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan kabar kalau dia diam-diam berhubungan kembali dengan mantan istrinya. Ya Allah. Di saat saya coba menanyakan dia marah besar pada saya Ustadz. Dan sempat berkata, aku muak lihat kamu dan anak ini. Katanya. Aku tidak peduli. Lebih baik aku pergi dari rumah ini. Lebih baik aku pergi dari rumah ini. Oke, kok tahu kan aku baca? Oh iya benar, kelihatan ya. Saya benar-benar bingung. Apa ini bagus untuk dipertahankan Ustadz? Saya benar-benar Bambang katanya. Bimbang. Aku pikir dia namanya Bambang. Jadi dia ngeyakinin kalau saya ini benar-benar Bambang gitu kayak. Oh saya benar-benar bimbang. Ini dari hamba Allah. Dari hamba Allah. Iya, Ustadz Syam tolong dijawab melalui tausiah Ustadz. Tapi guru kami semua, Maulana Sony serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penanya yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama buat seluruh wanita yang mungkin belum menikah, jamaah Islam itu indah, jangan pernah mau diajak menikah siri. Karena kalau udah seperti ini susah. Ya kalau seperti ini, apa buktinya Anda adalah istrinya? Apa buktinya Anda adalah seorang wanita yang menikah sah dengan dia? Maka itu yang pertama. Menikah siri itu adalah iming-iming daripada seorang laki-laki di awal-awal aja, manisnya. Sehingga di akhir sangat berbahaya bagi seseorang wanita ketika dia menerima pinangan dengan cara sembunyi-sembunyi. Bahkan Nabi SAW itu sudah mengingatkan ketika terjadi pernikahan hendaklah mengadakan resepsi. Atau diumumkan atau diberitahukan kepada sahabat-sahabat terdekat, kepada orang-orang, kepada kerabat. Bahwa ini adalah sudah sah menjadi seorang suami istri. Kenapa? Yang pertama untuk menghindari yang namanya fitnah. Yang kedua resikonya dihindari. Makanya dalam Islam pernikahan itu disebarluaskan, diberitahukan sehingga banyak yang menjadi saksi. Bukan hanya saksi yang tercatat, tapi semua orang yang tahu bahwasanya dia telah menikah. Yang kedua, ketika sudah terjadi seperti ini, hendaklah tidak cepat-cepat mengambil keputusan karena bisa jadi mungkin dia tidak mau ke rumah sakit karena takut dengan alat-alat rumah sakit. Mungkin dia takut jarum suntik atau mencium bau rumah sakit aja itu udah nggak enak perasaannya, berasa mau dioperasi juga gitu ya. Ada laki-laki seperti itu, ada orang seperti itu. Ada yang takut lihat darah mungkin. Jadi nggak semua laki-laki wajib mendampingi istrinya melahirkan. Ada memang mereka yang takut lemes ketika melihat tindakan medis. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika sudah seperti ini dia mau pergi atau dia berhubungan kembali dengan istri pertamanya, maka harus ridho, harus rela. Karena mbaknya juga menikah secara sembunyi-sembunyi dengan lelaki tersebut. Mungkin itu bukan mantan istrinya. Mungkin memang masih sah sebagai istrinya. Istri sahnya yang tercatat oleh negara. Cuma mbaknya yang mendapatkan perlakuan yang kurang baik tadi. Maka klarifikasikan, kalau mau dilanjutkan silakan dilanjutkan. Tapi kalau sudah tidak bisa dipertahankan, maka Islam tidak mengharamkan perceraian. Namun itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah. Dan jamaah juga jangan kemana-mana. Setelah ini aku mau ngebacain lagi pertanyaan yang sudah masuk lagi ke media sosial Islam itu indah. Tetap di Islam itu indah. Gak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.
Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih di Islam itu Indah. Dan alhamdulillah aku mau ngebacain lagi pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Yuk kita sama-sama masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, kali ini ada pertanyaan dari Instagram @ezralisviani. Assalamualaikum Ustadz, mohon pencerahannya. Lebih baik dipertahankan atau dilepaskan? Jika dalam hubungan rumah tangga lebih banyak mudorotnya. Contohnya seperti tidak adanya keharmonisan lagi. Kurang komunikasi dengan pasangan, tidak saling terbuka atas masalah yang terjadi. Bagaimana ini Habib Usman? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Memperbaiki adalah jauh lebih baik daripada mencari yang baru dan lain sebagainya. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar rumah tangga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi misalkan ada keretakan di sini, di situ, tidak keharmonisan lagi, tidak ada kejujuran, dipertengahkan sama yang alim, yang soleh untuk dimintai satu hal yang ininya misalkan Mas Sony dengan istrinya atau saya dengan istrinya ada pertengahan, siapa orang yang alim, orang yang soleh, agar ditemui nih garis lurusnya yang terbaik. Mesti seperti ini lagi, seperti ini lagi, seperti ini lagi, dan dikasih tulisan tadi seperti Ustadz Maulana sampaikan, ada perjanjiannya untuk jauh lebih baik lagi. Bismillah. Allah, semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah. Terima kasih Habib Usman. Pertanyaan selanjutnya ada dari Instagram @nursaidah125. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah, saya mau bertanya. Jika ada laki-laki soleh yang mengajak ta'aruf akan tetapi belum jelas sampai kapan batas ta'arufnya, dikarenakan masih kedua belah pihak masih sama-sama berikhtiar untuk pendidikan dan cita-citanya, lebih baiknya dipertahankan apa ditinggalkan ya Ustadz Maulana? 1, minta komitmennya kapan. 2, niatnya harus jelas. Ini mau nikah atau tidak? Kalau ta'aruf itu jenjang untuk di hitbah. Habis di hitbah jangan terlalu lama hitbahnya lagi. Jadi harus ada jenjang karena tidak boleh dipermainkan. Nikah, talak dan rujuk. Itu tidak boleh. Terima kasih Ustadz Maulana. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah. Dan jamaah sekarang kita akan mendengarkan kesimpulan dan juga doa oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan kita hari ini tidak akan ada kebohongan yang tertutup rapat. Pasti akan ada tercium juga aromanya. Maka yang kedua dalam Al-Quran disebutkan tujuan pernikahan itu litaskunu ilaiha, untuk mencapai sakinah, ketenangan. Mana mungkin ada ketenangan di sebuah biduk rumah tangga jikalau di dalamnya terjadi kecurangan, cheating, kebohongan dan pengkhianatan. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah melindungi selalu pernikahan kita atau rumah tangga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما والحمد لله رب العالمين. Amin. Masya Allah. Terima kasih kepada guru-guruku. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu Indah. Besok kita ketemu lagi insya Allah. Dan jangan lupa dong saksikan program baru di Trans TV, SCBD judulnya. Semua cinta butuh duit. Katanya sih seperti itu ya. Setiap hari Senin ya. Sampai Jumat pukul 18.30. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.